Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota DPRD Bulukumba mengamuk di kantor desa Sapana, Kecamatan Kajang. Jelang kenaikan harga Pertalite dan solar, antrean panjang kendaraan tampak di stasiun pengisian bahan bakar di Kota Parepare. Diwarnai protes pengosongan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, ricuh. Jelang kenaikan harga Pertalite dan solar, antrian panjang kendaraan tampak di stasiun pengisian bahan bakar di Kota Parepare. Masyarakat diminta tidak panik dan menyikapi rencana kenaikan harga Pertalite dan solar. Antrean panjang kendaraan tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Kota Parepare menyusul rencana kenaikan harga Pertalite dan solar. Antrean ini diduga akibat kepanikan konsumen. Polisi pun dikerahkan guna mengurai kemacetan yang mengular hingga jalan Trans Sulawesi. Tapi antrian panjang mas kalau antrian panjang. Mungkin karena mau kenaikan BBM yang terhitung 1 September. Nggak tahu juga karena kan sudah diinfokan begitu. Ya, jadi ada kepanikan itu mas. Betul. Makanya ini antri semua ya. Ya, termasuk saya juga begitu. Saya kasih full mobil. Ya. Sementara itu Rudi, salah satu sopir truk, berharap pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan solar karena berpotensi menyulitkan masyarakat. Bahkan kenaikan harga bahan bakar minyak ini bisa berdampak pada peningkatan harga bahan pokok. Ini Pak kan ada rencana kenaikan ya? Ya. Nah, itu bagaimana Pak selaku sopir truk Pak tanggapannya dengan kenaikan? Ya. Harapannya apa Pak ini sebagai sopir truk ini? Bisa jangan naik tuh. Jangan naik. Tapi kalau begini terus susah juga. Oh, susah juga Pak ya. Tapi kalau di antara SPBU sama rata-rata tiap hari kosong Pak atau gimana? Susah. Tapi ya begini semua. Pasti antri ya? Iya antrian sama. Biasa berapa lama pak baru dapat? 1,5 jam lah. 1 jam setengah baru dapat lagi ya. Berbeda dengan Irwan, sopir truk lainnya justru tidak keberatan dengan kenaikan harga Pertalite dan solar asalkan pasokan lancar sehingga tidak terjadi antrean. Ini kan ada rencana kenaikan harga. Selaku sopir truk Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Kalau memang mau dikasih naik, kasih naik itu daripada selalu mengantar begini. Oh, mending ada stok. Ya. Tapi harga enggak apa-apa tinggi ya? Ya, enggak apa-apa daripada selalu mengantar begini setiap hari. Yang penting selalu ada Pak ya truk. Ya, begitu. Harga Pertalite saat ini Rp7.650 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Masyarakat sebaiknya tidak panik menyikapi rencana kenaikan harga Pertalite dan solar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Unjuk rasa masyarakat adat 9 Rumpun Tongkonan Balele bersama mahasiswa di depan Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tanah Toraja berakhir ricuh. Masa marah sidang sengketa lapangan Gembira ditunda karena salah satu hakim sedang cuti. Ratusan warga terdiri dari masyarakat adat 9 Rumpun Tongkonan Mbak Lele bersama mahasiswa unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tanah Toraja. Saat itu dijadwalkan agenda sidang sengketa lapangan Gembira. Namun masa tiba-tiba marah begitu menerima informasi sidang ditunda karena salah satu hakim sedang cuti terkait urusan keluarga. Para pengunjuk rasa memaksa masuk halaman kantor pengadilan dengan memanjat pagar. Masa sebelumnya menutup jalan lintas tengah Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas. Jalur tersebut merupakan penghubung Toraja Utara dengan Tanah Toraja. Guna meredam aksi anarkis, polisi menyemprot pengunjuk rasa dengan kendaraan taktis water cannon. Bukan mereda, emosi massa malah semakin tersulut hingga menimbulkan lemparan botol air mineral dan sejumlah kerikil menghujani petugas. Sebagian pengunjuk rasa yang masuk halaman kantor pengadilan terlibat saling dorong dengan polisi. Kericuhan mereda setelah Ketua Pengadilan Negeri Makale menemui pengunjuk rasa. Kemarin kesimpulan tanggal 15. Oke. Jadi dari tanggal 15 sudah langsung kami klik sistemnya untuk tunda hari ini. Dalam perjalanan teman kami ini ada urusan keluarga, keluarganya di Manado harus saya izinkan sebagai pimpinan. Minggu berikutnya Bapak ini baru pulang diklat 1 minggu. Kemarin baru pulang. Kemarin. Bapak bayangkan kami buat putusan yang begitu banyak dengan personil hakim yang 6. Perkara banyak di sini. Perkara terlalu banyak, coba Anda bayangkan. Aksi massa merupakan lanjutan upaya mempertahankan tanah ulayat lapangan Gembira yang dihibahkan warga Tongkonan Mbak Lele kepada pemerintah untuk kepentingan umum.
Di atas lahan sengketa ini telah dibangun gedung sekolah, fasilitas olahraga, puskesmas, kantor kelurahan, sejumlah kantor dinas pemerintah, kantor Samsat, dan kantor PT Telkom Indonesia. Statusnya pernah digugat Haji Ali kemudian dimenangkan melalui putusan Mahkamah Agung. Jadi kami akan tetap menuntut bahwa keputusan ini harus nyata. Kami tidak mengatakan bahwa kami dikalah, tidak. Keputusan ini dikalah kami tetap akan naik. Tetapi pemerintah harus tahu bahwa semua tanah-tanah kami yang sudah diberikan kepada pihak pemerintah untuk kepentingan umum, kami akan ambil kembali. Karena apa yang kami berikan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak bisa diperjuangkan. Padahal ini adalah tempat anak-anak kita untuk sekolah, bukan cuma anak kami dari Balele, tetapi semua yang membutuhkan untuk sekolah di situ. Setelah penundaan, apakah akan ada sidang adat atau langkah yang diambil oleh masyarakat adat? Itu yang kami tunggu sebenarnya. Kita akan adakan sidang adat ini. Dan kemudian setelah kami sidang adat, berarti kami akan ambil keseluruhan tanah yang kami sudah berikan. Sebab pemerintah tidak bertanggung jawab di dalam persoalan ini. Dia membiarkan kasihan anak-anak ini pada tanah yang diserahkan oleh orang tua kami untuk kepentingan umum. Ada beberapa lokasi itu, SMA 1, Art Center, lapangan bakti, termasuk. Berarti akan diambil dari pemerintah kembali? Kami akan ambil kembali. Ke masyarakat adat apa? Dari masyarakat adat Balele. Dalam orasi yang digelar bergantian di depan Pengadilan Negeri Makale, beberapa tokoh masyarakat mempertanyakan dasar hak milik yang diklaim Ambo Bade yang kemudian dijual ke Haji Ali. Tokoh adat menilai tanah tersebut milik warga Toraja sejak lama. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sementara itu, kericuhan juga terjadi saat pengosongan 9 rumah yang menjadi aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Eksekusi ini mendapat perlawanan dan protes dari pemilik rumah. Bapak punya rumah? Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dibantu polisi melakukan pengosongan 9 rumah di Jalan Koptu Harun, Kota Makassar. Lantaran diklaim tidak ada surat perintah pengadilan, eksekusi ini mendapat perlawanan dan protes dari pemilik rumah. Pak, sebenarnya itu saya cuma minta satu hal sama mereka, sebaiknya itu mereka menunjukkan dari pengadilan. Setahu saya apapun itu yang namanya penertiban, pertama itu kami bukan lapak, kami bukan penduduk liar, kami punya KTP, punya KK. Kalau dia yang tegakkan perda, yang dia katakan tadi perda entah nomor berapa saya nggak perhatikan tadi yang dia berkuat-kuat, tapi paling tidak ada putusan pengadilan bahwasanya kami itu dikeluarkan dari sini. Ini tanpa putusan pengadilan. Terus kami kan di sini awalnya adalah karyawan karyawan perusahaan pabrik minyak Nabat Jasa. Tapi mereka ini orang-orang tua kami itu tidak pernah dibayar haknya sampai meninggal. Tidak jelas apakah mereka ini diberhentikan atau dipensiunkan. Ini bukan rumah dinas. Karena yang diberikan adalah perusahaan, bukan lahan. Pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdalih melakukan pengosongan karena lokasi ini milik negara, sedangkan pemilik rumah diklaim tidak memiliki surat izin penghunian. Sebenarnya adalah pengamanan, dalam arti kalau bahasa aset itu pengamanan barang daerah yang dipisahkan pengelolaannya kepada Perseroda PT SCI. Jadi pada intinya ini adalah barang daerah yang sudah bersertifikat hak pakai, kesembilannya itu sudah bersertifikat hak pakai, yang masih ditempati orang yang tidak memiliki surat izin penghunian. Sebagaimana diatur di dalam PP 40 tahun 1995 tentang rumah negara, perubahan ke PP 31 tahun 2005 tentang perubahan PP 40 1995. Itu di ketentuan pasal 7 itu dapat penghuni rumah negara hanya dapat dihuni oleh pejabat negara dan pegawai negeri. Kemudian di ketentuan pasal 8 itu mengatakan untuk dapat menghuni rumah negara maka harus mendapat surat izin penghunian. Surat izin penghunian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun sempat ricuh, pengosongan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tetap berjalan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.